Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ses Korpri yang berada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Susanti Himawan, spesialis anak, dan juga Ibu Dr. Gigi Linda Sutarjo yang pada pagi hari ini akan menjadi moderator untuk kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas perkenannya pagi ini kita bisa bertemu kembali, khususnya keluarga besar Kementerian Dalam Negeri dalam acara webinar kita untuk seri yang ketiga. Untuk seri ketiga ini, Pak Ses Korpri mengangkat tema dan topik yang saat ini sedang menghangat khususnya di Indonesia, yaitu terkait dengan waspada dan deteksi dini gagal ginjal akut pada anak-anak. Tema ini sangat penting khususnya bagi kita, terutama kita melihat teman-teman di Korpri melihat bahwa di Kementerian Dalam Negeri begitu banyak keluarga-keluarga muda dengan anak-anak kita yang masih balita maupun yang di usia sampai dengan 17 tahun, tentu dengan adanya berita terkait gagal ginjal akut pada anak, ini membuat kita semua termasuk kami di sini selaku orang tua, kita perlu sama-sama mewaspadai terkait hal ini, tapi tidak membuat kita menjadi ketakutan. Terkait dengan hal tersebut kami juga mau menyampaikan bahwa sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan dalam waktu beberapa bulan terakhir ini, kasus dari gagal ginjal akut banyak menyerang anak-anak di Indonesia, terutama untuk anak-anak kita yang berusia 6 sampai 18 tahun. Kenaikan ini sangat signifikan pada 2 bulan terakhir, di mana pada data terakhir tanggal 18 Oktober 2022, kita mengetahui ada sekitar 189 kasus yang terjadi, dan ini sangat didominasi oleh anak-anak yang berusia antara 1 sampai dengan 5 tahun. Tentunya ini membuat kita selaku orang tua, terutama kita sebagai ibu-ibu yang juga harus bekerja di luar rumah, kita tentu menjadi ketakutan karena mengingat anak-anak kita yang belajar di sekolah, kemudian pulang ke rumah tanpa bisa kita awasi 24 jam, karena kita juga harus berada di luar rumah untuk bekerja. Maka mari bersama-sama kita hari ini, kita akan mendengarkan langsung dari dokter spesialis anak terkait permasalahan ini, agar kita tidak menjadi panik dan ketakutan yang berlebihan. Kita harus mengetahui bahwa apa sih gejala-gejala yang mengarah kepada ginjal akut pada anak. Mungkin kita bisa melihat ada anak-anak yang mengalami diare, muntah-muntah, kemudian anak-anak yang demam sampai dengan 3 sampai dengan 5 hari, ataupun kemudian mengalami batuk dan pilek yang berkepanjangan, serta air seni atau air kencing anak kita tuh menjadi semakin sedikit dan mungkin ada yang tidak bisa membuang air kecil. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita, khususnya ibu-ibu, tidak memandang ya, tidak mengabaikan peran bapak selaku ayah, tetapi biasanya yang mengetahui hal ini lebih utama adalah kita selaku ibunya atau mamanya, karena anak-anak pasti akan mengadu kepada kita. Untuk itu, pada kesempatan berbahagia ini kami mengajak semua orang tua, terutama orang tua yang berada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, mari kita sama-sama menyimak materi kita pada pagi hari ini yang terkait dengan deteksi dini gagal ginjal akut pada anak, yang akan disampaikan langsung oleh dokter spesialis anak, Dr. Susanti Himawan, dan dengan moderator kita pada pagi hari ini, Dr. Gigi Linda Sutarjo. Moderator kita juga adalah
salah satu ASN di Kementerian Dalam Negeri, dan akan bersama-sama dengan kita dari pagi ini hingga siang nanti. Silahkan Bapak Ibu pada saat pemaparan dan selesai penyajian materi, jika ada waktu dan ada hal-hal yang ingin disampaikan dan ditanyakan terkait dengan deteksi dini gagal ginjal akut pada anak-anak, boleh untuk segera ditanyakan kepada dokter kita. Mumpung dokter kita hadir langsung bersama-sama dengan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Demikian yang bisa kami sampaikan di awal kegiatan kita, dan selanjutnya kami akan menyerahkan kepada moderator kita, Dr. Gigi Linda Sutarjo, yang akan bersama-sama dengan kita membantu acara kita ini bersama dengan narasumber kita, Dr. Susanti Himawan, spesialis anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sehat juga bahagia untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pimpinan Korpri Menyapa pada pagi hari ini, dan juga beserta seluruh jajaran dan panitia webinar series yang ketiga pada pagi hari ini atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membantu atau menemani narasumber kita, yaitu Dr. Susanti Himawan, spesialis anak dari Rumah Sakit Siloam Agora Cempaka Putih, yang akan memberikan pemaparan atau pencerahan kepada kita semua mengenai kewaspadaan dan juga deteksi dini terhadap gagal ginjal akut yang terjadi pada anak, yang telah disampaikan oleh tadi pembuka acara kita Ibu Marisi, bahwa ternyata beberapa bulan terakhir ini memang banyak sekali ya terjadi kasus peningkatan kasus gagal ginjal pada anak. Nah, sebelum kita memulai mendengarkan pemaparan dari Dr. Susanti, akan ada penyerahan souvenir terlebih dahulu dari Rumah Sakit Siloam. Untuk panitia boleh dibantu? Kita akan menyaksikan bersama penyerahan souvenir dari Rumah Sakit Siloam. Ya, kepada Ibu Karo, ya, Aset dan Keuangan. Ya, kita akan saksikan bersama penyerahan souvenir dari Rumah Sakit Siloam kepada Ibu Karo, Aset dan Keuangan, Kemendagri. Ya, baik, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya, oh siap, baik. Narasumber di sana. Bisa pindah ke? Oke, ya, kepada Ibu Dokter narasumber, silakan. Ya. Oh siap. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya sebelum kita mendengarkan pencerahan lebih lanjut dan detail dari Dr. Susanti, saya akan membacakan kurikulum vitae atau riwayat dari Dr. Susanti Himawan, spesialis anak. Boleh saya bacakan juga data pribadinya ya Dok, mohon izin. Dr. Susanti Himawan bertempat tinggal di Bukit Gading Mediterania, Kelapa Gading. Kemudian nomor teleponnya izin saya share juga ya Dok ya, mungkin nanti ada yang mau bertanya di 0812-135-05670. Kemudian lahir di Jakarta, September tanggal 11 tahun 1987, dan status sudah menikah. Sekarang saat ini berpraktek di, tidak hanya di Siloam berarti ya Dok ya, ada di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Gading Pluit Hospital, dan juga Pediatric Healthcare Advisor di Primaku. Kemudian beliau menempuh pendidikan
dokter di Atmajaya, Universitas Katolik Atmajaya, dan melanjutkan program spesialis di Mary Childs General Hospital di Manila, Filipina, dan melakukan program adaptasi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Hospital ya. Untuk selanjutnya, tidak berlama lagi kita akan mendengarkan pemaparan dan pencerahan dari Dr. Susanti Himawan. Kepada dokter, tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sekretaris Jenderal Kemendagri, Bapak Dr. Haji Suhajar Diantoro MSI yang sudah hadir secara online. Kepada Bapak Evan Nursetia Hadi, SST PMA PCRMO, selaku Sekretaris Korpri Kemendagri. Kepada Ibu Dr. Anda Marisi, Kepala Biro Keuangan dan Aset Kemendagri yang sudah membuka acara pada pagi hari ini, dan juga kepada Dr. Linda Sutarjo selaku moderator pada acara pada pagi hari ini. Dan selamat pagi kepada para orang tua yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan acara atau webinar pada pagi hari ini. Izin saya memberikan slide presentasi. Pada pagi hari ini, materi yang akan dibawakan adalah mengenai kewaspadaan dan deteksi dini gagal ginjal akut pada anak. Baik, slide. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 ini terjadi peningkatan gangguan ginjal akut progresif yang atipikal. Progresif yang dimaksud di sini adalah memburuk secara cepat dan atipikal ini tidak khas. Jadi tidak biasanya kita temukan seperti kasus gangguan ginjal akut sebelumnya. Dan menurut laporan dari Kemenkes berdasarkan hasil pada hari Senin kemarin tanggal 24 Oktober, saat ini sudah ada 26 provinsi yang melaporkan dengan tercatat 255 kasus anak yang mengalami kasus ini. Dan 143 diantaranya meninggal, berarti angka kematian cukup tinggi mencapai 56%. Dan ternyata kasus gangguan ginjal akut ini didominasi oleh balita atau yang di bawah 5 tahun yang sebenarnya sehat sebelumnya. Gangguan ginjal akut atau acute kidney injury merupakan kondisi klinis yang memiliki konsekuensi berat bahkan kematian. Pada saat ini kita sedang mengalami kasus yang di luar dari biasanya yang kita duga ada intoksikasi dari etilen glikol atau dietilen glikol yang menyebabkan kondisi ini dan mencuatnya kasus yang begitu banyak pada anak. Namun sebenarnya intoksikasi ini bisa pada orang dewasa juga. Dari laporan kasus yang ada di Jakarta, bisa dilihat riwayat klinis pasien-pasien yang mengalami kasus ini. Yang pertama didominasi oleh usia balita atau di bawah 5 tahun yang sehat sebelumnya dan tidak memiliki komorbid. Jadi anak ini tidak ada gangguan ginjal sebelumnya ataupun kelainan lain, kelainan jantung, kelainan paru, dan lainnya. Dan biasanya didahului oleh riwayat demam, gejala saluran cerna berupa mual muntah, gejala saluran pernafasan biasanya batuk dan pilek, lalu memperoleh pengobatan simptomatik sebelumnya. Jadi anak-anak ini sudah diberi obat dari orang tuanya yang berupa sirup batuk pilek yang beredar di pasaran. Dan saat datang ke rumah sakit rujukan, sudah dengan kondisi anuria atau tidak bisa berkemih, tidak ada urin. Lalu apa itu gangguan ginjal akut atau AKI? Untuk pengantarnya, mari kita samakan persepsi dahulu. Jadi gangguan ginjal akut merupakan penurunan secara mendadak, jadi proses ini berlangsung sangat akut, yang menurunkan fungsi ginjal atau dalam istilah medisnya laju filtrasi glomerulus yang ditandai dengan peningkatan metabolit nitrogen yaitu ureum dan kreatinin serta penurunan volume urin. Jadi anak di sini bukannya tidak bisa berkemih ya,
tapi tidak ada produksi urin. Jadi kalau misalnya ada sumbatan itu tidak bisa berkemih, itu kita bilangnya tidak bisa berkemih. Tapi di sini memang ginjalnya itu tidak memproduksi urin. Jadi urinnya sama sekali tidak ada dan pasien datang kepada kami itu dengan kondisi tidak ada urinnya atau urinnya sangat sedikit. Secara garis besar, acute kidney injury itu terbagi menjadi 3 sebab utama. Yang pertama itu prerenal. Prerenal itu maksudnya ada gangguan, misalnya aliran darah yang menuju ke ginjal. Jadi istilahnya pre atau sebelum ginjal. Misalnya apa? Pada anak yang dehidrasi berat. Jadi anaknya diare, muntah-muntah, dehidrasi berat, itu bisa mengganggu aluran darah yang ke ginjal sehingga ginjal menjadi injury. Lalu penyebab lainnya misalnya anak dengan gagal jantung. Tentu saja aliran yang menuju ke ginjal juga berkurang dan terganggu. Hal ini dapat menyebabkan fungsi ginjal terganggu. Lalu yang pada kasus sedang marak saat ini yaitu kelainannya pada renal. Karena dia langsung merusak renal dan penyakit-penyakit lain di ginjal misalnya sindroma nefrotik yang bermasalah pada renal. Sedangkan kalau post-renal, post itu adalah sesudah. Jadi permasalahan di sini adalah terjadi hambatan aliran urin yang adanya bendungan setelah renal. Misalnya adanya batu atau adanya massa atau tumor yang menghambat aliran urin untuk keluar dari ginjal dan ini justru bisa merusak ginjal. Untuk kasus ini, maka yang diserang adalah yang renal. Untuk dipersempit lagi pembahasan pada pagi hari ini, maka kita langsung masuk kepada tanda-tanda apa saja sih dari intoksikasi etilen glikol ini. Memang sebenarnya ada 4 tahap, namun yang biasanya dibahas adalah 3 tahap. Tahap yang pertama bisa terjadi secepat 30 menit hingga 12 jam pasca paparan etilen glikol atau dietilen glikol. Tanda-tanda awal yang sering terjadi adalah mual dan muntah, yang mungkin dianggap biasa oleh para orang tua di rumah. Namun ternyata tanda mual dan muntah ini adalah merupakan tanda awal dari intoksikasi etilen glikol. Lalu, mengingat etilen glikol ini turunannya sejenis alkohol, jadi pasien akan mengalami perubahan kesadaran dan juga perilaku. Setelah tahap 1 akan dilanjutkan oleh tahap 2 yang terjadi pada 12 jam hingga 24 jam pasca paparan, di mana laju nadi meningkat, laju napas juga meningkat, dan tekanan darah pun meningkat. Pada tahap 2 ini bisa ditemui tanda-tanda gejala gagal jantung, bisa ada pembengkakan, anak sesak napas, dan lain sebagainya. Lalu tahap anak dengan gagal ginjal akut sebenarnya sudah mencapai tahap 3 atau tahap terakhir. Jadi sayang sekali kalau kita bisa menemukan kasus namun sudah di tahap 3. Kalau bisa kita menemukan kasus di tahap yang pertama, jadi penanganan akan lebih cepat tertangani dan outcome-nya atau luarannya akan lebih baik. Saat ini yang banyak ditemui adalah anak-anak sudah mencapai tahap 3. Sudah tahap gagal ginjal akut yang ditemui dengan volume urin yang minimal atau malah tidak ada urin sama sekali. Tahap 3 ini biasanya terjadi pada 24 jam hingga 72 jam pasca paparan. Jika anak ini survive atau berhasil diselamatkan, maka akan memasuki tahap 4 yang bisa berakhir pada gejala sistem persarafan dan menurunnya fungsi pendengaran atau penglihatan. Untuk meningkatkan kewaspadaan para orang tua akan tanda bahaya dari intoksikasi etilen glikol ini, maka Ikatan Dokter Indonesia sudah membuat 7 tanda bahaya pada anak yang harus diwaspadai oleh kita semua. Yang pertama, anaknya sulit bernafas atau anaknya terlihat seperti sesak. Yang kedua, anaknya jadi menolak menyusu atau makan. Tapi kalau biasanya dia GTM, berarti mungkin tidak termasuk ya, Mam. Jadi anaknya itu yang tadinya biasanya semangat makannya, tiba-tiba anaknya tidak nafsu makan atau menjadi lesu. Lalu dilihat dari volume urin.
volume urin ini berkurang. Bagaimana sih dok volume urin yang normal? Jadi kalau dilihat untuk newborn dan juga bayi, volume urin yang baik adalah di atas 1 cc per kilogram berat badan per jam. Sedangkan untuk anak-anak, volume urin yang disarankan atau yang baik adalah di atas 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi untuk orang tua yang mungkin khawatir dengan anaknya di rumah bisa menampung urinnya pada literan atau pengukur volume dan dilihat berapa cc urin dalam beberapa jam. Namun untuk anak-anak yang menggunakan Pampers bisa dilakukan pengukuran dengan menggunakan timbangan yang biasa untuk masak di rumah. Dikurangi dengan berat Pampers ketika kosong. Jadi berat Pampers yang sudah ada urinnya misalnya 125 gram, lalu berat Pampers yang kosong misalnya 25 gram. Berarti urinnya anak itu adalah 100 cc kurang lebih. Namun jika cara itu susah, maka ada cara yang mudah. Orang tua bisa melihat pola urinasi anaknya di rumah. Misalnya, anak ini setiap 4 jam biasanya BAK atau kencing. Berarti kurang lebih harusnya setiap 4 jam anak ini berkemih. Tapi kalau misalnya kok tumben ya anak ini sudah lebih dari 6 jam tidak berkemih atau frekuensi maupun volumenya itu berkurang dari biasanya. Berarti kemungkinan memang volumenya berkurang. Hal ini harus diwaspadai ya Mam, agar deteksi dini itu menjadi lebih cepat. Lalu tanda bahaya yang keempat adalah penurunan kesadaran. Biasanya anak itu tidak langsung seperti pingsan atau koma, tapi anak itu rewel dulu, lalu cenderung mengantuk. Mami bisa mempelajari perilaku ini dari biasanya. Misalnya, biasanya anak tidur siang jam 2 sampai jam 4. Kok tumben ya anak ini pagi-pagi sudah mengantuk, dan mengantuknya itu tidurnya bisa lama, bisa 2 jam, 3 jam. Nah, anak yang cenderung kebanyakan tidur bisa jadi mungkin ini tanda awal dari intoksikasi etilen glikol. Lalu tanda bahaya yang kelima adalah demam dengan ruam yang tidak memudar jika ditekan. Jadi ketika ruamnya itu ditekan, ruamnya itu tidak menjadi putih. Biasanya kalau kulit kita ditekan di sini kan agak memucat sedikit ya, Mam. Nah, ini tidak memucat. Lalu tanda bahaya yang berikutnya adalah kebiruan. Jadi mulutnya biru, tangannya biru, itu berarti sudah tanda-tanda gagal sirkulasi atau adanya gangguan tekanan darah maupun gangguan tanda-tanda vital lainnya. Yang terakhir adalah adanya kekhawatiran khusus tentang kondisi anak yang tidak biasa. Misalnya anaknya jadi lebih sering tantrum, rewel sekali, cenderung tidur, atau ada kekhawatiran lainnya yang Mam khawatirkan, silahkan langsung menghubungi dokter anak. Jika dilihat dari kriteria klinisnya, ini adalah beberapa kriteria yang diajukan oleh IDAI untuk mendiagnosis anak dengan intoksikasi etilen glikol. Yang pertama, urinnya frekuensi maupun volumenya berkurang atau bahkan tidak ada urin sama sekali secara mendadak. Kemudian didapatkan kecurigaan intoksikasi. Misalnya ada riwayat penggunaan obat-obatan sirup yang diduga terkontaminasi. Lalu ditambahkan gambaran pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium sesuai kriteria diagnosis, yaitu peningkatan plasma etilen glikol, dan ditandai dengan perburukan fungsi ginjal, yaitu peningkatan ureum kreatinin. Dan jika beruntung mendapatkan sampel urin, kita bisa memeriksakan kristal kalsium oksalat yang ada di urin rutin. Namun permasalahannya urin terkadang tidak bisa diperiksa karena pasien sudah datang dengan kondisi yang tidak ada urin. Sedangkan menurut definisi kasus suspek, yaitu anak usia 0 sampai 18 tahun, namun pada kasus ini mayoritas balita yang mengalami gejala anuria atau oligoria yang terjadi secara tiba-tiba. Dan untuk kasus probable, yaitu definisinya adalah kasus suspek ditambah dengan yang pertama, tidak terdapat riwayat kelainan ginjal sebelumnya atau penyakit ginjal kronik. Jadi anak ini ginjalnya sehat sebelumnya.
Yang kedua, disertai atau tanpa disertai gejala prodromal. Jadi misalnya sebelumnya bisa disertai demam, diare, muntah, batuk pilek. Tapi bisa juga yang benar-benar anak sehat sebelumnya. Jadi anak-anak yang mengkonsumsi mungkin vitamin saja untuk suplementasi kesehatan, namun tiba-tiba terjadi penurunan kesadaran dan penurunan volume urin. Lalu secara kriteria laboratoris terjadi peningkatan ureum kreatinin, yaitu kreatinin lebih dari 1,5 kali atau naik sekitar lebih dari 0,3 mg per desiliter dari nilai dasarnya. Lalu didapatkan pemeriksaan USG yang biasanya normal, jadi tidak ada kelainan pada ginjalnya dan sehat sebelumnya. Untuk pemeriksaan penunjang, kalau mam khawatir, apa sih dok, kita anaknya udah terlanjur nih dikasih sama sirup yang diduga terkontaminasi, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, pantau gejalanya apakah sesuai atau tidak. Jika memang khawatir, bisa dilakukan pemeriksaan urin rutin. Yang dicari adalah endapan kalsium oksalat. Endapan kalsium oksalat ini bisa terdeteksi sedini 4-8 jam pasca paparan hingga 40 jam pasca paparan. Namun jika tidak ada urin sama sekali, maka yang kita lakukan adalah pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini terjadi peningkatan ureum dan kreatinin dan juga bisa ditemukan penurunan kalsium. Lalu peningkatan kadar etilen glikol plasma lebih dari 20 mg per desiliter dan juga laboratorium lainnya sesuai dengan kriteria diagnosis. Namun, untungnya saat ini kita sudah menemukan antidotnya. Antidot ini sudah didatangkan dari luar negeri dan antidot ini adalah fomepizol. Pada zaman dahulu belum ada fomepizol, yang digunakan adalah etanol. Namun memiliki efek samping yang lebih banyak, maka yang diputuskan digunakan saat ini adalah fomepizol. Dan pengobatan lainnya berdasarkan keluhan atau gejala yang ditemui pada pasien. Kita bisa memberikan tiamin atau piridoksin, yaitu vitamin B, untuk mencegah etilen glikol ini dirubah menjadi bentuk yang toksik. Lalu jika dibutuhkan, yaitu cuci darah. Dan cuci darah saat ini hanya bisa dilakukan di rumah sakit rujukan. Untuk di Jakarta, rumah sakit rujukan adalah Rumah Sakit RSCM dan juga Rumah Sakit Harapan Kita. Mengapa? Karena mesin cuci darah pada anak di Jakarta hanya terpusat pada 2 rumah sakit itu. Sedangkan di rumah sakit lain, alat mesin cuci darah tidak bisa untuk anak dengan berat badan di bawah 30 kg. Namun, mam juga tidak perlu stres atau terlalu khawatir yang berlebihan. Kita bisa mempunyai secercah harapan saat ini bahwa gagal ginjal akut ini bersifat reversible atau dapat kembali seperti semula. Jadi belum tentu bahwa anak yang mengalami gagal ginjal yang tadinya sudah dicuci darah akan berakhir dengan cuci darah seumur hidup. Mudah-mudahan anaknya bisa segera pulih dan bisa normal senormal-normalnya. Kuncinya adalah deteksi dini. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta dan seluruh Indonesia ini sedang mensosialisasikan kepada para orang tua di rumah untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan untuk deteksi dini. Jika masalah ini dideteksi secara dini dan dilakukan penanganan secara dini, maka outcome dan luaran akan jauh lebih baik. Sequelae atau gejala sisa menjadi lebih baik. Kemudian ada masa pemulihan. Biasanya pemulihan dari literatur-literatur yang ada di luar negeri dan berdasarkan laporan kasus yang sudah ada, pemulihan akan dicapai dalam 2-3 minggu. Dok, pertanyaannya, setelah pulih ada nggak sih dok anaknya menjadi cacat atau bagaimana? Berdasarkan laporan yang ada di luar negeri, memang bisa ada gejala sisa. Biasanya yang ditemukan adalah cerebral palsy atau kelainan pada otak dan juga kelainan pada pendengaran. Namun di Indonesia sendiri masih sedang dalam tahap observasi karena terapi pada pasien masih memasuki minggu pertama dan minggu kedua.
Poin penting yang ingin saya tekankan di sini dan meluruskan hoax yang beredar di masyarakat, gangguan ginjal akut atipikal progresif pada anak ini tidak ada kaitannya dengan infeksi COVID sebelumnya. Memang sempat beredar dari medsos bahwa gangguan ginjal akut ini dikaitkan dengan MIS-C COVID atau Multisystem Inflammatory Syndrome pada COVID. Namun setelah diselidiki, tidak ada hubungannya. Yang poin penting kedua adalah tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID atau imunisasi lainnya. Jadi menurut laporan-laporan kasus yang sudah ada, kasus terbanyak ada di balita di bawah 5 tahun, di mana seperti yang sudah kita ketahui vaksin COVID baru diberikan pada anak umur 6 tahun ke atas. Jadi jelas di sini tidak terkait. Lalu apa yang sebaiknya orang tua lakukan? Tetap tenang, namun waspada. Tidak perlu khawatir yang berlebihan. Jadi pada hari Kemenkes mengumumkan adanya kejadian seperti ini dan dilakukan penarikan sirup, yang namanya WhatsApp tidak berhenti. Karena orang tua itu khawatir, sebaiknya bagaimana ya dok? Jadi orang tua itu tetap tenang, namun waspada. Jika menemukan tanda-tanda yang sudah saya paparkan sebelumnya, silahkan konsultasi dengan dokter anak kesayangan mami di rumah. Lalu pantau tanda bahaya yang 7, mudah-mudahan para moms di sini masih ingat, bisa dilihat juga di Instagramnya IDAI untuk 7 tanda bahaya. Dan sementara ini tidak membeli obat bebas. Pemerintah sudah melakukan penarikan semua bentuk sirup yang ada di pasaran. Jika masih menemukan stok obat sirup yang ada di rumah, mohon jangan dikonsumsi terlebih dahulu hingga ada keputusan dari pemerintah dan menunggu hasil penelitian yang akan dijanjikan dalam minggu ini. Dan saya memiliki beberapa tips untuk memberikan obat bebas yang mami beli sendiri di pasaran. Jika membeli obat bebas di pasaran, yang pertama, baca petunjuk pemakaian. Ini kebiasaan sekali, para orang tua itu hanya mendengar instruksi dari dokter, tapi tidak membaca aturan atau kertas yang ada di dalam box sirup. Padahal itu penting untuk dibaca. Coba lihat kontraindikasinya. Apakah anak mami ini ada kontraindikasi yang dicantumkan pada pamflet obat? Yang kedua, perhatikan rute pemberiannya. Apakah ini diminum, ataukah dilakukan supositori dari anus, ataukah diteteskan, atau untuk nebulisasi atau diuap. Hal ini penting untuk dilihat, karena pernah ada kejadian sudah diberitahu bahwa obat ini untuk diuap, namun ternyata obat ini malah diminumkan. Jadi hal ini penting ya, rute pemberian harus terkonfirmasi dahulu. Lalu jangan lupa lihat dosisnya. Dosis yang tertera di pamflet obat adalah dosis empiris atau dosis perkiraan berdasarkan berat badan rata-rata anak umur sesuai range yang ada di pamflet obat. Namun biasanya dokter anak akan menghitungkan dosis obat berdasarkan berat badan. Oleh karena itu sebaiknya dosis juga tetap dikonsultasikan dengan dokter anak agar memberikan dosis yang tepat. Dan yang paling penting adalah lihat kandungan dan isi dari sirupnya. Jadi banyak kejadian seperti ini. Anak datang dengan demam, batuk pilek. Biasanya kalau anak demam biasanya dikasih parastamol ya, Mam. Nah, kemudian orang tua ini memberi obat batuk pilek yang dibeli sendiri di pasaran. Ternyata dalam kandungan obat batuk pilek sirup ini sudah ada parasetamolnya dan ditambahkan obat untuk batuk pilek lainnya. Jadi tanpa sadar, orang tua ini memberikan dosis parasetamol yang berlebih. Jadi untuk demamnya, ibu ini sudah memberikan paracetamol, lalu di obat batuk sirup merek lain, ada kandungan yang sama yaitu paracetamol. Nah, kandungan yang sama ini bisa membahayakan anak karena anak bisa overdosis. Jadi selain membaca petunjuk pemakaian, kita harus melihat apa isi kandungan dari sirup tersebut. Perhatikan juga cara penyimpanan dan suhunya. Apakah harus disimpan di kulkas atau di suhu ruangan? Dan jangan lupa tentunya tanggal expired.
Tanggal expired itu ditentukan berdasarkan tanggal produksi. Pastikan obat yang diberikan belum expired. Dan ada juga tanggal beyond use date. Jadi, beyond use date ini patokannya adalah tanggal berapa sirup itu dibuka. Jadi ketika sirup itu dibuka, mohon cantumkan tanggal pada kemasan kapan sirup itu dibuka. Jadi tidak bisa selama-lamanya sirup itu dipakai sampai tanggal expired. Ya, jadi tetap ada maksimalnya dan biasanya itu tercantum pada pamflet obat. Jadi misalnya obat antibiotik yang biasanya dry syrup itu biasanya hanya berlaku 1 sampai 2 minggu sejak dibuka. Jadi setelah masa itu maka sirup itu harus dibuang. Atau misalnya obat tetes mata, tetes telinga itu hanya memiliki waktu durasi pemakaian selama 1 bulan sejak dibuka. Dan bentuk puyer lainnya biasanya harus dihabiskan dalam waktu 3 bulan. Di luar dari masa periode itu, maka sirup itu harus dibuang meskipun belum expired. Lalu bisa juga dilihat dari warna dan konsistensinya. Misalnya vitaminnya biasanya kita beli warnanya kuning ya, kok ini berubah jadi agak kehijauan. Nah, lebih baik itu tidak dikonsumsi. Atau perubahan konsistensi, misalnya yang tadinya cair jadi ada endapan, atau endapannya ini lebih keras dari biasanya. Nah, sebaiknya dibuang, terutama untuk sirup-sirup yang ada endapan. Jika ada instruksi untuk mengocok terlebih dahulu, maka sebaiknya benar-benar dikocok hingga rata. Apa yang terjadi jika yang harusnya dikocok tapi tidak dikocok? Yang pertama, endapan itu akan terendap di paling bawah, sedangkan yang cair itu di atas. Ketika kita kasih pertama-tama yang dosisnya cair, mungkin itu dosisnya bisa jadi kurang dari dosis yang efektif untuk terapi. Namun, ketika sirup itu sudah mau habis dan lebih banyak endapannya, hal ini bisa berbahaya untuk anak kita, karena anak itu bisa overdosis. Jadi, yang di bagian bawah itu lebih concentrate daripada yang di bagian atas. Jadi, jika ada instruksi untuk dikocok dengan baik, maka sebaiknya ikutilah instruksi yang ada di pamflet. Lalu, poin berikutnya yang penting adalah mengurangi aktivitas, khususnya balita, yang bisa memaparkan resiko infeksi. Saat ini banyak sekali anak-anak yang batuk, pilek, diare, maupun demam berdarah. Jadi sebaiknya kurangi aktivitas yang bisa memaparkan anak-anak ini menjadi rentan terhadap infeksi. Lalu tentunya untuk menjaga imunitas tubuh, berikan nutrisi yang bergizi dan tidur yang cukup. Nutrisi yang bergizi bagaimana ya dok? Biasanya kita kasih vitamin, sekarang vitaminnya lagi nggak boleh. Nah, kita ini memiliki buah dan sayur sebagai sumber vitamin alami. Jika anak-anak tidak mau makan buah dan sayur, mungkin bisa diakali. Misalnya, berikan sayur goreng, buncis goreng, brokoli goreng, ya, atau dibuat dalam perkedel, atau dibuat menjadi pastel, atau dibuat menjadi bakwan, atau bisa juga dibuat es mambo. Jadi es buahnya di jus, di blend untuk dibuat es mambo. Jadi itu menjadi sumber vitamin alami, atau mungkin es jeruk peras, ya. Jangan lupa imunisasi. Jadi sejak pandemi banyak orang tua yang takut untuk melakukan imunisasi ke dokter anak. Alhasil, sempat kasus-kasus yang tadinya jarang ditemukan, misalnya difteri, kembali lagi muncul. Oleh karena itu, imunisasi menjadi sangat penting untuk diberikan tepat waktu. Lalu sekarang apa yang bisa kita lakukan ya dok jika anak kita demam atau sedang sakit? Yang pertama, pengukuran suhu yang tepat. Coba saya tanya di sini berapa suhu tubuh yang normal. Setiap kali saya tanya, kebanyakan salah jawabnya. Jadi suhu yang normal itu adalah 36,5 sampai 37,5. Ketika di atas 37,5 berarti mungkin anak ini demam. Kebanyakan orang tua menganggap 37 itu sudah demam. Jadi terkadang kita itu memberikan obat yang tidak sesuai indikasi. Ya. Yang kedua adalah pengukuran suhu yang tepat. Nah, yang perlu saya catat di sini,
pengukuran, bukan diraba-raba ya. Jadi jangan dok, ini anak saya kayaknya kepalanya panas, kakinya panas, badannya sih enggak dok, tapi kalau diukur suhu tubuh 368. Nah, yang subjektif-subjektif seperti ini yang membuat anak itu mendapat obat yang tidak diperlukan. Jadi untuk mengetahui anak ini demam atau tidak, tetap dilakukan pengukuran suhu untuk bukti objektif. Pengukuran suhu yang tepat itu bagaimana sih dok? Pakai suhu yang tembak, telinga, atau yang di ketiak gitu ya. Nah, sebenarnya yang paling tidak tepat itu adalah suhu yang ditembak ya, yang selama ini di mall ataupun beredar di instansi-instansi ya. Namun hal ini digunakan dalam periode COVID karena termometer tembak infrared ini adalah yang paling contactless, jadi tidak ada kontak kulit. Maka termometer infrared yang tembak itu digunakan. Namun untuk penggunaan di rumah, sebaiknya untuk anak 2 tahun ke atas menggunakan termometer yang di telinga. Untuk anak di bawah 2 tahun yang saluran liang telinganya masih kecil, maka dapat digunakan termometer yang ada di ketiak, termometer digital yang di ketiak ya. Jika anak demam atau sakit, boleh dilakukan kompres hangat ya. Jadi mam di sini tidak perlu berantem dengan orang tua di rumah atau mertua di rumah ya, karena zaman dulu di buku KIA pas berpuluh-puluh tahun yang lalu saya lahir memang tercantum bahwa kompres itu dingin pakai es gitu ya. Saya juga baca itu. Oh, ternyata puluhan tahun yang lalu ini yang dianjurkan adalah kompres dingin. Namun sudah dilakukan penelitian bahwa kompres yang baik adalah kompres hangat, bukan kompres dengan es. Kompres hangat ini bisa diberikan pada dahi, pada leher, pada ketiak, dan juga pada selangkangan. Kemudian obat demam dapat diberikan, misalnya paracetamol atau ibuprofen. Untuk saat ini karena sirup-sirup ditarik, maka yang disarankan adalah obat yang diberikan dari anus atau puyer. Namun puyer ini hanya berdasarkan resep dokter. Lalu bisa diberikan obat lain sesuai gejala, namun saat ini bentuknya puyer dan harus dikonsultasikan oleh dokter terlebih dahulu. Lalu bagaimana tipsnya agar terhindar dari gangguan ginjal akut? Yang pertama tentu saja jaga imunitas tubuh, makan makanan yang bergizi, cukup tidur ya, hindari stres, lalu imunisasi jangan lupa. Imunisasi secara teratur itu sangat penting ya. Pemerintah sudah memberikan secara gratis, jadi tidak ada alasan bahwa keterbatasan ekonomi ini membuat anak tidak menerima imunisasi. Pemerintah itu sudah memberikan secara gratis di puskesmas. Silakan tanya ke puskesmas terdekat. Lalu harus cukup minum tentu saja agar volume darah yang menuju ke ginjal menjadi baik, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan atau dokter anak jika anak sakit. Sementara ini hindari membeli obat bebas yang beredar di pasaran. Baik, demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Iya. Terima kasih kepada Dr. Susanti yang telah memberikan pemaparan dan juga pencerahan kepada kita semua yang mungkin beberapa waktu terakhir ini memang membuat kita khawatir ya, kita sebagai ibu dengan harus memikirkan anak-anak kita di rumah, mungkin ibu yang bekerja memikirkan anak-anak di rumah seperti apa dengan kasus yang kondisi kasus yang meningkat seperti ini. Untuk itu mungkin perlu kita buka sesi tanya jawab kepada seluruh peserta yang ada di tempat masing-masing, mumpung sedang berhadapan langsung atau bertatap muka langsung dengan Dr. Susanti. Kami persilakan kepada 3 pertanyaan terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaannya atau juga menyampaikan kekhawatirannya. Ya, disilakan kepada sudah ada penanya rupanya di sini, kebetulan Pak Ses ya di offline. Kita dengarkan dulu pertanyaan dari Pak Ses Korpri. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu moderator, Ibu narasumber yang sangat luar biasa. Ini materi yang memang sangat update yang membuat kita orang tua khawatir ini. Nah,
tidak hanya orang tua dokter, tapi juga tidak hanya anak-anak yang khawatir, tapi orang tuanya juga sedemikian rupa khawatir terhadap kondisi dirinya sendiri juga. Nah, ini kayak nyambungnya ada sedikit ke kita sih dokter. Kalau tadi dokter menyampaikan materi tentang apa, tentang sirup itu, kita kan orang tua ini juga kadang-kadang minum sirup, tapi suplemen gitu, dokter. Suplemen apakah itu penambah imunitas, stamina gitu ya dokter? Apakah memang kan sekarang banyak sirup-sirup yang untuk menjaga stamina itu. Nah, tadi dokter menyampaikan terkait dengan sirup itu, apakah ini juga hal yang sama untuk sirup-sirup untuk yang misalnya tadi untuk stamina? Karena kan kadang-kadang kita untuk sirup-sirup itu, saya tidak menyebutkan nama dan merek ya dok, takut dikira nanti promosi dokter ya. Nah, itu kan kadang-kadang kita minumnya hari ini ingat, besok lupa, besoknya lagi ingat, besoknya lagi lupa, akhirnya cukup lama kita simpan gitu. Padahal kemudian kalau kita tidak minum, sayang juga karena harganya kan cukup lumayan dokter ya. Nah, itu bagaimana dengan sirup-sirup yang seperti itu, dokter? Apakah ini juga harus kita hindari, juga mengandung hal zat-zat yang membahayakan dan lain sebagainya? Itu saja pertanyaannya, Bu Moderator, Bu Dokter. Hanya mungkin nanti juga tadi kita lihat kan selain nanti yang menyampaikan pertanyaan secara langsung, juga nanti saya lihat di chat juga banyak mohon dapat diakomodasi. Tapi tentunya nanti yang yang ingin menyampaikan secara langsung kan juga banyak, juga yang chat juga banyak, mohon nanti diakomodasi gitu. Terima kasih dokter moderator sama dokter narasumber. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ses atas pertanyaannya. Mungkin mau dijawab terlebih dahulu dokter langsung? Baik. Oh ya, kita dengarkan dulu ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak Evan untuk pertanyaannya. Jadi untuk sirup-sirup suplementasi yang sudah terbuka, biasanya kita batasi hanya 3 bulan dari sejak waktu itu dibuka. Jadi sudah tidak mengikuti expired date yang ada tertera di kemasan, Pak. Jadi kalau misalnya kebetulan lupa, banyak yang masih tersisa, mohon maaf, itu harus direlakan ya Pak. Jadi setelah 3 bulan, pikirnya yang penting saya sehat daripada minum tapi terkontaminasi. Kecuali kalau memang sirup, tapi memang dalam kemasan-kemasan kecil atau sachet. Intinya selama kemasan itu sudah terbuka, sudah ada kontak dengan udara luar, maka biasanya periodenya hanya diberikan waktu 3 bulan atau mengikuti petunjuk yang ada di pamflet tersebut. Iya, betul. Meskipun disimpan di kulkas. Iya, jadi sudah cukup jelas ya Bapak ya. Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya. Kemudian untuk para peserta yang ingin bertanya langsung bisa raise hand atau mungkin bisa dibantu ya panitia yang sudah raise hand supaya kita juga bisa lihat wajahnya ya. Mungkin ibu-ibu di rumah supaya tidak khawatir bisa bertanya langsung, atau nanti kalau memang tidak ada bisa saya akomodir yang melalui chat ya. Ada yang mau bertanya langsung kepada Dr. Susanti? Ya, sudah ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, kemarin kan sudah ada edaran yang kalau ada obat-obat yang beberapa obat yang tidak boleh dikonsumsi. Ibu mohon izin bisa sebutkan namanya terlebih dahulu. Dari Saya Yesi, Dok. Yesi dari UKPBJ, Dok. Baik, silakan. Ya. Ini saya mau tanya yang kemarin itu, Dok. Ada yang surat yang edaran kalau ada beberapa obat yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, itu bagaimana Dok kelanjutannya? Karena kan sebelum-sebelumnya emang anak saya kalau lagi batuk pilek ya konsumsi obat yang sudah tertera, yang kemarin kebetulan ada dalam surat edaran itu kalau memang tidak boleh dikonsumsi lagi. Gitu. Iya. Hanya itu aja Dok pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih pertanyaan Ibu Yesi. Oh, ada dokter mau dilanjut dulu pertanyaannya? Boleh. Ya, Satu lagi. Ya, satu lagi silakan. Ibu Maya. Ya, silakan Ya. Ibu. Terima kasih kesempatannya. Apa suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Ya, silakan. Wajahnya mungkin bisa dilihatkan. Masalahnya kameranya semua ya. Kameranya ini Dok, izin Dok, kameranya
Tidak ini. Ya, baik, sudah terlihat. Ya, segini Ya, aja ya, Bu silakan. Dok. Ya. Izin Dok, izin bertanya. Pertama mengenai daftar yang sudah keluar dari BP. Itu terdapat ada beberapa obat yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Namun saya biasa mengkonsumsi obat yang terkenal untuk penurun panas itu tidak tertera di yang diperbolehkan. Itu bagaimana? Apa saya pending dulu atau bagaimana saran dari dokter? Yang kedua, mengenai madu untuk nafsu makan, Dok. Anak saya umur 4 tahun dan 2 tahun, apa itu termasuk dari obat yang cair? Apakah diperbolehkan? Dan mengenai tadi paparan yang sudah dokter sampaikan juga, ini pertanyaan ketiga, itu saya sekilas saya menangkap bahwa jika anak tidak BAK atau buang air kecil di antara durasi 6 jam ya Dok ya kalau tidak salah, itu perlu dikhawatirkan. Masalahnya anak saya ini baru 1 hari ini dari pagi sampai ke jam 1 atau jam 2 itu tidak buang air kecil, apa itu sudah mengkhawatirkan Dok? Ya, dan dia dia sedang batuk pilek dan panas. Saya ke rumah sakit, dikasih bantu nebu. Setelah dia dinebu, dianya ngantuk langsung tertidur tanpa babi ibu langsung tertidur. Kayak dikasih obat tidur, apa itu pengaruh obat atau bagaimana? Jadi tadi yang paparan Bu Dokter, jadi saya agak khawatir gitu, apa itu termasuk atau bagaimana. Sekian, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Yesi dan juga Ibu Maya. Untuk pertanyaan Ibu Yesi tadi mengenai daftar obat tadi ya, Dok. Silakan dokter untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Ibu Yesi dan Ibu Maya atas pertanyaannya. Untuk yang terkait surat yang sudah beredar kemarin ini, saya jawab untuk sekaligus pertanyaan Ibu Yesi dan Ibu Maya ya, bahwa saat ini masih dilakukan penelitian dan belum selesai. Jadi yang tercantum kemarin itu baru sebagian. Hal ini dilakukan sebagian untuk membuat kita itu lebih tenang ya, bahwa obat-obat apa saja yang sudah pasti aman, dan mengingat memang ada anak-anak yang sama sekali susah untuk diberi puyer, mengingat rasa puyer yang pahit ya. Jadi ada obat-obatan tertentu yang sudah dinyatakan aman itu sudah boleh digunakan. Namun memang keputusan atau pengumuman resmi dari pemerintah itu belum memperbolehkan apotik ataupun farmasi pada rumah sakit besar untuk menjual kembali sirup. Hal ini hanya atas persetujuan dokter anak, karena memang ada obat-obatan tertentu yang tidak ada sediaan puyer. Misalnya obat anti kejang, itu salah satunya ada yang tidak sediaan tablet atau puyer. Jadi memang mau tidak mau bentuknya adalah sirup. Nah, untuk sirup-sirup yang sudah tercantum aman, jawabannya adalah boleh digunakan. Namun untuk penjualan saat ini belum ada instruksi resmi untuk boleh dilakukan penjualan kembali. Untuk yang tidak boleh memang sudah semuanya ditarik dari pasaran dan sama sekali tidak boleh digunakan. Jadi itu untuk jawaban Ibu Yeni ya. Untuk Ibu Maya, jawaban yang pertama mungkin sudah terjawab juga. Lalu pertanyaan berikutnya untuk anak demam ya. Ya kan? Yang demam. Untuk anak demam yang bisa dilakukan adalah kompres hangat, dan kalau misalnya masih ada sisa obat sirup tapi namanya itu tercantum pada daftar list obat-obatan yang tidak aman, sudah pasti itu harus dibuang. Namun jika belum tercantum apakah ini aman atau tidak aman, sebaiknya jangan digunakan terlebih dahulu hingga ada hasil penelitian berikutnya yang akan dijanjikan dalam minggu ini dirilis. Jadi kalau misalnya belum tercantum pada list aman, sebaiknya tidak digunakan terlebih dahulu. Sebagai alternatif, Ibu bisa melakukan kompres hangat maupun memberikan obat penurun panas yang diberikan dari anus. Atau bisa juga menggunakan puyer yang dikonsultasi dahulu dengan dokter. Terkait madu,
Madu ini memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan dan juga antioksidan yang bisa digunakan bisa untuk penyembuhan luka, bisa untuk penambahan nafsu makan, bisa untuk kesehatan tubuh lainnya dan menjaga imunitas tubuh. Untuk alternatif anak-anak yang tidak bisa minum puyer karena rasanya pahit, maka tipsnya adalah boleh dicampur dengan madu. Namun madu itu tidak boleh diberikan untuk anak-anak di bawah 1 tahun. Madu baru boleh diberikan untuk anak di atas 1 tahun. Untuk anak di bawah 1 tahun, maka alternatifnya dapat menggunakan sirup yang biasanya untuk es buah, itu boleh silakan digunakan, atau jika tidak punya dapat menggunakan gula pasir. Kalau gula pasir kita semua pasti punya ya. Jadi kalau anaknya itu tidak mau minum puyer yang pahit, silahkan bisa menambahkan gula pasir atau sirup. Lalu terkait dengan volume urin, jadi volume urin itu harus ada dalam 6 jam. Jika kasus ibu sudah tidak ada urin dari pagi hingga hingga siang ini, maka sebaiknya dikonsulkan segera ke dokter anak untuk memastikan dan dilakukan pemeriksaan lanjutan ya, agar deteksi lebih dini dan mengetahui permasalahannya secara lebih dini. Pengecualian untuk volume urin untuk anak-anak yang sudah toilet training biasanya dari malam hingga pagi memang sudah tidak ngompol ya atau tidak berkemih pada malam hari. Itu wajar karena memang ada hormon-hormon yang mengatur agar kencingnya itu agak sedikit tertahan dari malam hingga pagi hari. Namun untuk anak-anak yang belum toilet training yang biasa mengompol malam hari itu frekuensi dan volume urin juga harus diperhatikan. Jadi volume urin yang biasanya kita perhatikan adalah waktu daytime atau dari pagi sehingga sebelum dia tidur. Kalau dari malam hari sampai pagi ketika dia tidur tidak pipis, mungkin masih wajar untuk anak-anak yang sudah toilet training. Ya, jadi sudah dijelaskan ya oleh dokter. Untuk Ibu Yesi sudah cukup ya tadi penjelasannya. Untuk Ibu Maya, jadi tidak perlu khawatir ya, tapi tetap waspada untuk memperhatikan pola urinnya tadi seperti yang dokter sudah jelaskan. Dan mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Ibu Maya atau Ibu Yesi? Silakan. Kalau sudah cukup atau sudah cukup? Assalamualaikum dok. Iya. Iya, Ibu saya tadi yang saya mau tanyakan lagi. Anak saya itu sebetulnya sudah dilatih untuk toilet training ya dok ya, tapi masih belum bisa mau ngomong gitu dok. Walaupun siang pun dia kalau lagi mau pipis nggak pernah mau ngomong, jadi sampai sekarang tuh masih pakai pampers. Padahal sudah dilatih ya dok ya untuk ngomong gitu, untuk apa kalau pup tuh harus ngomong gitu, masih nggak pakai pampers lagi, nggak usah pakai pampers lagi gitu karena udah usia udah hampir 5 tahun gitu. Tapi anaknya emang belum ada motoriknya, responnya belum bagus gitu dok, belum bisa mau ngomong mau pipis atau mau pup tuh belum bisa ngomong gitu. Nah itu masih selalu pakai pampers kan. Nah saya terkadang sering secara tidak langsung pas kalau buka pampersnya itu pipisnya agak berbau ya dok ya, tapi bukan bau tapi bau sesuatu yang mungkin dimakan, misalnya kayak misalnya makan apa gitu, pasti kan imbasnya ke pipisnya gitu. Nah kuningnya itu terlalu pekat gitu dok, apa karena saya setiap hari kasih dia vitamin atau emang anaknya kurang minum air putih atau bagaimana dok, itu yang mau saya tanyakan. Kalau konsumsi air putih sih alhamdulillah menurut saya sudah lebih dari cukup, cuman urinnya itu warna kuningnya tuh pekat dok, apa karena dari vitamin atau karena dari pola makanan gitu. Itu aja dok, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Yesi. Dokter silakan dilanjutkan untuk pertanyaannya.
Baik, terima kasih Ibu Yesi atas pertanyaannya. Mengingat anak Ibu Yesi sudah berusia 5 tahun dan seharusnya kemampuan bicaranya sudah lancar, saran saya sebaiknya konsulkan kondisi anak Ibu ini ke dokter anak terlebih dahulu, dan jika memang diperlukan konsultasi ke dokter anak tumbuh kembang sebaiknya dilakukan, karena tentu saja kemampuan bicaranya sudah harus baik ya. Dan mengingat anaknya sudah usia 5 tahun, anaknya juga harusnya sudah mulai terbiasa toilet training. Namun saya menangkap ada PR perkembangan nih di sini ya. Jadi sebaiknya memang dibawa langsung anaknya ke dokter anak agar ditelaah lebih lanjut apakah memang ada gangguan perkembangan lainnya, gangguan bahasanya, atau termasuk dalam spektrum autism ataupun gangguan perkembangan lainnya. Dan terkait warna urin, memang ada zat-zat tertentu, misalnya vitamin C, bisa membuat warna urin menjadi lebih kuning pekat. Namun yang bisa dilihat di sini juga adalah volumenya. Jika memang volumenya sedikit disertai warnanya kuning pekat, mungkin anak ini kekurangan cairan. Tapi kalau misalnya volumenya banyak, dengan warna kuning yang pekat, berarti mungkin memang karena vitamin yang ibu berikan. Lalu berapa banyak sih seharusnya anak itu minum dalam 1 hari? Jadi untuk anak di bawah 10 kg, perhitungannya adalah berat badan dikali 100. Jadi misalnya anaknya 7 kg, berarti minimal cairan yang harus dikonsumsi pada hari itu adalah 700 cc dalam 1 hari. Lalu untuk 10 kilo berikutnya itu dikalikan dengan 50 cc. Misalnya anak ini 12 kg. Berarti 10 kilo yang pertama itu adalah 1 liter, dan 2 kilo sisanya itu dikalikan 50, berarti 100. Jadi 1000 ditambah 100 jadi 1100 cc dalam 1 hari. Setelah 20 kilo yang pertama, maka jumlah air yang dikonsumsi adalah dikalikan 20. Jadi misalnya anaknya 25 kg. Jadi 20 kilo yang pertama itu adalah 1,5 liter ya, 1.500. Ditambah 5 kg dikali 20, jadinya 100. Jadi 1.500 ditambah 100. Berarti untuk anak 25 kg, maka cairan yang diberikan adalah 1.600 dalam 1 hari. Itu mencakup air putih, susu maupun air jus lainnya. Dan cairan yang disarankan diberikan itu adalah paling baik air putih. Jus masih bisa diterima, namun minuman-minuman junk food seperti minuman bersoda atau minuman dengan bahan pemanis ataupun pewarna sebaiknya tidak diberikan. Ya, untuk Ibu Yesi, apakah penjelasannya sudah cukup? Cukup ya. Ada pertanyaan lagi dari saudara Isen ya, dari Eka Putri Bangda, silakan. Ya, terima kasih Bu Dokter, selamat pagi menjelang siang Dok. Izin bertanya terkait dengan tadi yang disampaikan untuk durasi waktu antara anak meminum obat-obatan yang mengandung zat berbahaya tersebut sampai dengan terjadinya sakit gitu atau timbulnya gejala, itu kira-kira berapa lama ya Dok ya? Karena seperti yang kita ketahui bersama saat ini kan sedang musim sakit untuk anak-anak ya. Anak sembuh sakit, begitu juga dengan anak saya sembuh sakit. Nah, namun biasanya karena yang kemarin ini belum ada himbauan pelarangan obat-obat yang dijual bebas atau dijual umum, jadi kami mungkin ibu-ibu sebagian besar masih menggunakan obat-obat yang dijual bebas di apotek sebelum adanya pelarangan itu. Nah, saya agak khawatir kapan kira-kira kita merasakan efeknya, karena atau mudah-mudahan jangan sampai jangan sampai tidak terjadi, tapi apakah kita perlu waspada setelah beberapa bulan gitu Dok, misalnya karena tadi dari yang disampaikan kebanyakan terjadinya tiba-tiba ya Dok ya, tiba-tiba tanpa ada gejala apapun, tidak ada sakit apapun, terus tiba-tiba tidak pipis, atau tiba-tiba pipisnya menjadi sedikit gitu. Jadi apakah ada rentang waktu yang harus kami waspadai gitu Dok, yang perlu kita anak-anak ini habis sakit dan diberi obat-obatan, kemudian sembuh,
Kemudian apakah harus kita mengecek lagi gitu dok nantinya? Seperti itu. Terima kasih dok, itu saja pertanyaannya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Eka Putri. Dokter mau langsung menjawab, silakan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Eka Putri atas pertanyaannya. Nah, ini juga pertanyaan sejuta pasien ya. Dok, saya kemarin-kemarin ini sudah kasih obat yang ditarik itu dok. Gimana ya dok? Perlu ngecek atau enggak? Nah, yang pertama dari gejalanya ya, yang seperti sudah saya paparkan tadi bahwa gejala itu bisa sedini 30 menit hingga 12 jam. Dan gejala awalnya itu adalah hanya mual muntah. Tapi kalau hingga kurang lebih 3 hari, anak mami sehat-sehat, kemungkinan besar adalah aman. Ya, karena harusnya dalam 24 hingga 72 jam itu sudah masuk tahap gagal ginjal. Dan untuk lebih amannya lagi adalah setelah 1 minggu. Jadi kalau udah minggu lalu nih kita kasih makan vitaminnya, saat ini anaknya sehat walafiat, alhamdulillah mudah-mudahan aman. Tapi kalau paranoid juga, boleh silahkan melakukan pemeriksaan yang sudah saya sampaikan tadi, misalnya pemeriksaan urin, bisa dilihat adanya endapan kalsium oksalat, atau pemeriksaan darah yang berupa ureum kreatinin terlebih dahulu untuk screening awalnya. Gitu ya, Mam. Tapi kalau anaknya susah, nangis-nangis, berontak kalau mau diambil darah, kalau udah lebih dari 72 jam, apalagi sudah lebih dari 1 minggu, anak mami sehat-sehat, walafiat, nggak ada gejala apa-apa, mudah-mudahan aman. Iya, jadi seperti itu ya Ibu Eka Putri ya. Baik, terima Sudah kasih cukup dok. menenangkan ya, jadi tidak perlu khawatir kalau memang tidak ada gejala. Baik, kita lanjutkan. Ada yang ingin bertanya langsung mungkin saat ini, mumpung masih bersama dengan Dr. Susanti. Ada? Kita berikan kesempatan terakhir untuk yang ingin bertanya langsung. Silakan. Masih ada ya? Oh, yang di chat boleh. Kalau tidak ada yang ingin bertanya langsung di saat ini, saya akan coba membaca beberapa pertanyaan yang sudah dikirim melalui kolom chat ya. Oke, bisa oke. Dari sudah banyak ternyata ya. Dok, ini ada banyak pertanyaan. Mungkin bisa diberikan waktu berapa menit lagi ya kepada panitia? Oke. Ya. Kita mulai dari penanya pertama dari Bapak Dermawan ya. Mohon izin bertanya, kapan dan di mana peran apoteker dalam pemberian obat untuk dikonsumsi dengan baik? Silakan dokter. Baik, terima kasih Bapak Dermawan atas pertanyaannya. Nah, untuk hubungan antara dokter dan apoteker ini harus ada komunikasi yang baik. Ya, jadi biasanya dokter itu akan menganalisis dulu pasiennya ini kenapa dan dilakukan diagnosis awalnya apa, baru tata laksana atau obat-obat yang diberikan tentu saja sesuai dengan diagnosis yang sudah dianalisa oleh dokter. Dan kemudian setelahnya itu baru diberikan ke farmasi yang akan ditelaah lagi oleh apoteker. Nah, apoteker dan dokter ini akan bekerja sama biasanya. Apoteker pun juga akan mengingatkan dokter. Misalnya, dok, obat ini dengan obat ini ada interaksi loh dok. Maka dokter itu akan mempertimbangkan untuk memberikan obat lainnya. Atau misalnya, dok, obat yang ini tidak boleh dipuyir loh dok, karena obat ini salut selaput. Maka apoteker dan dokter ini harus bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Memang pada awalnya yang mendiagnosis sakitnya itu adalah dokter dan yang memberikan anjuran terapi adalah dokter. Namun apoteker ini juga bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dari obat-obat yang diberikan oleh dokter tersebut dan memberikan edukasi kepada pasien tentang bagaimana cara mengkonsumsi obat tersebut. Namun jika memang misalnya obat-obat yang beredar di pasaran dan boleh dibeli tanpa konsultasi dengan dokter, maka apoteker yang bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan kepada pasien yang langsung datang ke farmasi atau apotik. Ya, jadi sudah cukup jelas ya Bapak Dermawan ya. Kita bisa lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Wiyatni Suniasi. Izin bertanya dokter, umur berapa anak-anak bisa diberikan obat suppositoria seperti Proris ya maksudnya, Proris suppositoria dan batas suhu berapa boleh diberikan obat tersebut? Ya, silakan dokter. Baik, terima kasih Ibu Wiyatni atas pertanyaannya. Jadi batasan umur berapa bisa diberikan obat subanus?
tidak ada batasan umur. Tapi dosis supositori yang diberikan itu harus dikonsultasikan kepada dokter anak terlebih dahulu. Mengingat dosis supositori itu tidak terlalu banyak range dosisnya ya. Misalnya hanya 125 mg dan 250 mg atau hanya 80 mg, 160 mg, 250 mg. Nah, ini harus dikonsultasikan dokter anak dahulu terkait dosisnya. Misalnya, apakah harus satu botol obat itu diberikan, ataukah hanya setengahnya, atau hanya seperempatnya, gitu ya. Tapi untuk umur berapa bisa diberikan, boleh untuk semua umur. Namun untuk dosisnya konsultasikan dengan dokter anak. Lalu batas suhu berapa boleh diberikan obat tersebut? Yang sudah tadi saya kemukakan juga bahwa suhu normal itu adalah 36,5 hingga 37,5. Jika di atas 37,5 berarti anak itu sudah demam dan sudah boleh diberikan obat penurun panas. Demikian ya Ibu Yatni, semoga menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih dokter. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Herni Ika, yaitu apakah anak 12 tahun ke atas perlu imunisasi ulang, dokter? Silakan. Baik, terima kasih Ibu Herni Ika atas pertanyaannya. Untuk anak 12 tahun ke atas, bahkan untuk kita semua saat ini sampai dewasa maupun lansia, ada imunisasi influenza yang perlu diulang setiap tahun. Oh ya, berdasarkan kemarin penelitian itu metagenomik yang sudah dilakukan oleh sejawat di RSCM itu kan diselidiki ya kuman-kuman apa saja yang menyerang anak-anak ini. Ada adenovirus, ada influenza virus, dan lain sebagainya. Ternyata influenza ini juga banyak ditemukan, tapi tidak ada hubungannya dengan gagal ginjal akut ya, Mam. Jadi influenza ini masih banyak ditemukan menjadi penyebab anak-anak kita batuk pilek saat ini. Alangkah baiknya, apalagi di masa pandemi saat ini, kita memproteksi anak kita dengan vaksin influenza yang disarankan diulang setiap tahunnya. Namun untuk imunisasi dasar seperti DPT dan lain sebagainya itu biasanya sudah lengkap ketika kita kecil. Nanti ketika dewasa 10 tahun sekali kita bisa mengulang vaksin yang DPT. Dan kalau misalnya hepatitis B di mana titernya sudah rendah, boleh disarankan untuk diulang. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Ibu Herni Ika sudah cukup jelas ya. Untuk Ibu Maya tadi sudah dijelaskan ya mengenai madu. Lalu mungkin dokter mau merespon dari Ibu Sulasri, keresahan Ibu Sulasri ini. Kenapa ya BPOM tidak mengawasi peredaran obat? Mungkin dokter mau merespon, silakan. Baik, terima kasih Ibu Sulastri ya atas pertanyaannya. Terkait masalah BPOM, mohon maaf, mungkin bukan saya yang harus menjelaskan terkait hal ini. Karena memang saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kenapa ya kok tiba-tiba bisa beredar masalah seperti ini, ada cemaran, dan itu bukan saja di Indonesia loh, ada di negara lain juga ya. Jadi memang untuk hal ini saya tidak berwenang untuk memaparkannya dan masih sedang dilakukan tahap penelitian. Jadi nanti jika dalam minggu ini ada hasil penelitian dan sebabnya mungkin dari organisasi atau badan terkait yang akan memaparkan hal ini. Demikian ya Ibu Sulastri ya. Iya, ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Sulastri, itu imunisasi untuk ginjal itu seperti apa ya dokter? Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Untuk kesehatan ginjal sendiri yang spesifik terhadap ginjal itu tidak ada, ya. Secara umum memang harus melakukan imunisasi secara lengkap untuk menjaga kesehatan tubuh. Untuk penyakit-penyakit yang sudah bisa dicegah dengan imunisasi maka sebaiknya diberikan, ya kan, supaya kita tidak perlu memberikan obat-obatan sesuai gejala itu. Kan ini bermulainya juga dari obat-obatan batuk pilek yang sehari-hari. Nah, alangkah baiknya kalau anak kita sehat nggak perlu obat, itu kan jauh lebih baik ya, karena biar bagaimanapun sekalipun itu obat paracetamol, tetap obat itu ada efek samping. Jadi sehat itu tetap lebih baik daripada mengobati yang sakit ya. Iya, seperti itu ya Ibu. Kemudian ada pertanyaan lagi, masih bisa ya panitia ya? Ini soalnya banyak yang antusias ya, supaya tidak penasaran dan tidak khawatir. Dari Ibu Magdalena, apakah bisa madu sebagai penurun panas itu diberikan kepada anak, dokter? Ya. Baik, terima kasih Ibu Magdalena untuk pertanyaannya.
Untuk madu menurunkan panas, mohon maaf saat ini tidak bisa. Namun madu itu dapat membantu mengurangi peradangan karena memang memiliki efek anti-inflamasi. Jadi tidak menurunkan panas secara langsung, tapi membantu meredakan inflamasi yang ada, iya bisa. Dan madu itu sudah digunakan juga untuk perawatan luka loh. Jadi madu ini banyak manfaatnya, namun berhati-hati tidak boleh digunakan untuk anak di bawah 1 tahun ya. Karena dalam madu itu berpotensi ada kandungan bakteri Clostridium botulinum yang bisa berakibat fatal untuk anak-anak di bawah 1 tahun karena proteksi saluran cerna dari anak-anak di bawah 1 tahun itu belum baik dan belum bisa mengalahkan si bakteri ini. Iya, jadi seperti itu ya Ibu ya. Tadi ada yang terlewat dari Ibu Reni Oktaviani, untuk vitamin Apialis Drop, apakah masih boleh diberikan atau menunggu hasil dari BPOM? Mungkin dokter bisa menjelaskan. Oke, baik. Terima kasih Bu Reni. Untuk merek-merek tertentu yang kemarin sudah masuk ke dalam list aman, boleh diberikan. Namun sebaiknya jika belum tercantum di dalam list aman, sebaiknya ditunda terlebih dahulu ya. Menunda 1 minggu itu tidak signifikan ya. Berikanlah sumber-sumber vitamin dari bahan alami, sayur dan buah-buahan. Daripada kita ini terburu-buru, gegabah mengambil keputusan, padahal tinggal menunggu beberapa hari lagi sampai keputusan finalnya muncul, tapi malah berhasil lain gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau bisa diberikan sayur dan buah, lebih baik diberikan sumber-sumber dari bahan alami saja. Ya, sudah jelas ya Ibu Reni. Satu lagi kekhawatiran ini dari Bangda, tulisannya tidak ada nama ya. Izin bertanya dokter, kenapa baru sekarang terdeteksi obat sirup yang mengandung senyawa kimia tersebut? Artinya tahun lalu anak saya sakit, saya kasih obat sirup aman-aman saja. Apa artinya produsen obat ini udah khawatir ya? Apakah nakal nih mencampur senyawa kimia? Ya, silakan dokter. Oke, baik. Terima kasih Bangda atas pertanyaannya. Jadi untuk hal ini memang masih dalam tahap penyelidikan. Kenapa bisa ada cemaran si etilen glikol ini? Sebenarnya memang ada senyawa yang aman dan memang biasa digunakan sebagai solvent atau pelarut pada sirup. Namun kita sedang menyelidiki mengapa bisa ada cemaran. Apakah ini memang karena produksi dari si polietilen glikolnya yang bermasalahkah, atau memang ada produsen obat yang bermasalahkah? Karena bukan hanya di Indonesia, harusnya kalau produsen obat yang nakal atau bermasalah mungkin tidak sampai di negara lain juga ya. Tapi ini ada negara lain yang ikut terdampak nih. Jadi memang masih diselidiki kenapa dan bagaimana hal ini bisa terjadi. Padahal merek-merek yang tercantumkan itu sudah lama kita gunakan ya, dan nggak pernah ada masalah gitu. Baru kali ini aja, maka masih dalam tahap penyelidikan dan mungkin janjinya dalam minggu ini atau minggu depan akan dirilis ya. Jadi sudah cukup jelas semua ya, tidak perlu khawatir namun tetap waspada. Mungkin itu saja, apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Jika sudah, kita minta mungkin pesan-pesan terakhir ya dokter, dari dokter untuk menghadapi kasus ini ya, closing statement. Silakan dokter. Baik, untuk kita semua dalam menyikapi kasus yang meningkat pada belakangan ini, hendaklah kita tetap tenang, tidak perlu panik, namun harus waspada. Perhatikan cara penggunaan obat dan gunakan obat seperlunya dan konsultasikan kepada tenaga kesehatan yang terkait. Perhatikan juga tanda-tanda awal berupa mual muntah serta volume urin yang berkurang. Jika anak Anda mengalami hal yang demikian, sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter anak untuk dilakukan screening awal atau pemeriksaan lanjutan lainnya. Iya, demikian pemaparan yang begitu berarti untuk kita semua, apalagi terutama para ibu ya yang mungkin memiliki kekhawatiran berlebih. Mudah-mudahan semoga dari acara ini kita bisa memberikan atau lebih waspada dan juga mengetahui cara mendeteksi dini penyakit gagal ginjal akut pada anak. Sebelum kita tutup, mungkin Pak Ses ada tambahan atau arahan, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Ibu
narasumber, Ibu moderator, dan tentunya peserta yang hadir baik secara online maupun secara offline bersama-sama dengan kita di sini semuanya. Sebagai informasi, kita webinar series ini akan kita laksanakan rutin setiap bulannya, ya, akan kita laksanakan rutin setiap bulannya sampai dengan akhir tahun ini sudah terprogram, dan tahun depan pun juga sudah akan kita laksanakan sesuai dengan program melalui program yang kita namakan Komen Korpri Menyapa. Jadi ini dari kita untuk seluruh anggota Korpri Kemendagri. Silakan dapat dimanfaatkan webinar series ini. Juga nanti juga ada pengetahuan baik yang teori maupun praktikal yang akan kita coba rangkaikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan mungkin bisa ditutup, dan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi absensi bisa mengisi absensi, karena nanti juga kita akan coba siapkan sertifikat elektronik ya, sertifikat. Mungkin ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dokter narasumber, terima kasih dokter moderator yang telah membersamai kita dari pagi sampai siang hari ini. Iya, baik. Demikian acara webinar series ketiga hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan saya, Dr. Gigi Linda Starjo, selaku moderator, mengucapkan terima kasih juga kepada Dr. Susanti Himawan dan seluruh panitia, juga seluruh peserta yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Saya undur diri, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di webinar selanjutnya.